Tanah yang baik. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus dalam memberikan pengajaran kerap kali menggunakan perumpamaan. Dalam bacaan hari ini, ia mengibaratkan dirinya sebagai seorang penabur. Benih yang ditabur adalah firman Allah. Ketika berkarya di dunia pada zamannya, banyak orang yang tidak percaya dan meragukan Yesus sebagai Sang Sabda hidup. Akibatnya, pengajaran Yesus seringkali menjadi sia-sia, seperti benih yang hilang di patuk burung, seperti benih yang jatuh di kerasnya batu hati manusia, dan terhimpit oleh gemerlap duniawi, dan membuat firman Allah tidak dapat bertumbuh. Yesus memanggil murid-muridnya, mencari mereka yang seumpama tanah yang baik, yang dapat menerima benih taburan tempat Yesus menumbuhkan iman dan keyakinan mereka. Yesus menyirami lahan iman para muridnya dengan contoh dan pengajaran akan cinta Sang Bapa kepada dunia. Para murid inilah yang akhirnya menjadi buah-buah iman, pergi ke berbagai penjuru dunia untuk mewartakan kabar gembira. Santo Andreas Kim Tae-gon, iman Katolik pertama dari Korea pada abad ke-18, diperingati hari ini sebagai martir yang begitu luar biasa. Ia lahir dari keluarga yang cukup terpandang dan orang tua yang juga berimankan ajaran gereja Katolik. Pemuda yang baru berusia 25 tahun ini berani menerima kematian di pancung kepalanya demi membela keyakinan iman akan Kristus, Sang Juru Selamat yang menjadi junjungan hidupnya. Alangkah beraninya
seorang imam muda ini. Hidupnya adalah contoh dari tanah baik, tempat firman Allah tumbuh, berakar, dan berbuah 100 kali lipat. Saya yang telah dibaptis sejak 21 Desember 2013, ternyata masih sering lupa menambahkan pupuk bagi lahan iman saya. Saya membiarkan dengan sadar ilalang liar tumbuh di sekitarnya dan kadang lalai menyiramnya. Membiarkan semak duri dunia menghimpit saya dan menikmatinya. Saya terkadang menganggap janji baptis sebagai jaminan untuk mendapatkan tempat terbaik di rumah Bapa. Sabda Tuhan hari ini menyadarkan bahwa saya masih perlu banyak pertolongan Roh Kudus untuk memperbaiki lahan saya, supaya sungguh dapat berbuah 100 kali lipat. Bagaimana kondisi lahan hati Anda? Apakah sudah menjadi tanah yang baik bagi benih sabda Allah? Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Sang penabur yang sabar, kami sungguh ingin selalu menjadi tanah subur, tempat Engkau dapat menebarkan pengajaran-Mu dan firman Allah. Berikanlah Roh Kudus penolong kami, untuk dapat selalu mengingatkan bila kami mulai lemah, lalai, dan meninggalkan Engkau demi kesenangan yang ditawarkan dunia. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.